Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati rekan-rekan media yang sudah berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami dari Polres Bulukumba siang ini akan meriliskan ada satu konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi diduga pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026. Berdasarkan laporan polisi nomor LP B8 bulan Maret 2026 SPKT Polsek Gantarang Polres Bulukumba Polda Sulawesi Selatan tanggal 30 Maret 2026 bahwa pada tanggal 30 Maret telah datang melapor pada pihak kepolisian, diawali dengan laporan di pihak Polsek. Selanjutnya perbantuan asistensi teknis olah TKP dan penyelidikan oleh tim gabungan antara Satreskrim Polres Bulukumba dengan penyidik Polsek Gantarang. Dan dilaporkan adanya penemuan orang yang sudah meninggal dunia atas nama lelaki korban Idris bin Hari, tepat tanggal lahir Kalamasang 15 Maret 1965. Korban berusia 61 tahun, agama Islam dan pekerjaan petani, pekebun, dan juga pencari ikan di laut. Warga negara Indonesia, alamat Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Jadi dapat kami jelaskan di sini, pada saat ditemukan, korban dalam keadaan sudah tergorok lehernya dan ada luka di bagian perut sobek dan usus dalam keadaan sudah tidak ada di dalam tubuh dan dikeluarkan. Setelah dilakukan olah TKP ditemukan di seputaran rumah di dalam jerigen. Jadi posisi usus sudah dikeluarkan dari dalam badan dan ditaruh di luar rumah. Selanjutnya untuk kegiatan olah TKP kami sudah melibatkan dari bidang Lapor Kabid Lapor Polda Sulsel dan juga Karumkit Rumah Sakit Bayangkara Makassar sudah melakukan perbantuan. Dalam hal ini melakukan otopsi untuk korban dan melakukan olah TKP sidik jari daktiloskopi oleh forensik kepolisian. Dan ditemukan di TKP adanya alat bukti berupa parang, sebilah parang yang diduga digunakan oleh para tersangka untuk melakukan aksinya. Dapat kami jelaskan di sini terdapat sedikit kendala atau hambatan oleh penyidik karena minimnya saksi. Di TKP tidak ada saksi sekali tidak ada sama sekali saksi pada saat kejadian. Sehingga dengan teknik tertentu dan penyelidikan akhirnya sudah ditetapkan 2 orang tersangka yang kami duga keras melakukan pembunuhan secara berencana. Dapat kami jelaskan di sini bahwa kronologi sebelumnya di tanggal 28 Maret, ulangi di tanggal 28 Maret, hari Sabtu malam Minggu, kurang lebih pukul 23.00 WITA, 2 orang pelaku. Dapat kami jelaskan di sini data pelaku atas nama 1. Inisial ML bin LT, umur 72 tahun, laki-laki, warga Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Pelaku kedua, nama inisial SS bin ID, umur 35 tahun, alamat Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang merupakan anak kandung dari korban yang meninggal dunia. Selanjutnya pukul 23.00 kedua pelaku tersebut bertemu di rumah pelaku untuk melaksanakan perencanaan. Karena sudah dilaksanakan perencanaan, 2 jam kemudian penyampaian dari pelaku, terjadilah pembunuhan. Jadi peran masing-masing, ML melakukan penggorokan di bagian leher dengan alasan karena SS, anak kandungnya, tidak tega membunuh langsung di bagian leher. Setelah ML melakukan penggorokan di leher, barulah tersangka kedua atas nama SS melakukan penusukan di bagian perut, kemudian diburai dan dipotong ususnya, lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam jerigen di luar rumah. Selanjutnya kedua tersangka meninggalkan TKP dan berusaha untuk menghilangkan barang bukti yang ada di gagang parang. Jadi yang bersangkutan
mengelak dan berusaha menghilangkan, namun tetap berhasil diambil sidik jari oleh penyidik dan telah dilakukan cross-check ke yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk kondisi korban sudah dilakukan otopsi dan sudah dilakukan pemakaman. Kami dari pihak Polres Bulukumba dalam hal ini menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada korban dan keluarganya atas meninggalnya korban pada saat kejadian. Selanjutnya untuk motif, kedua pelaku ML dan SS melakukan pembunuhan ini. Yang pertama, ML pernah berselisih di tahun 2024, ada kasus pidana yang akhirnya diselesaikan secara restoratif justice dan harus tetap membayar kerugian biaya pengobatan. Di sini ML merasa sakit hati sehingga memiliki dendam. Kemudian untuk SS, anak korban, kandung daripada korban, juga memiliki dendam karena pernah mendengar langsung bahwa dirinya tidak diakui sebagai anak oleh korban atau orang tuanya. Selanjutnya untuk pasal yang dipersangkakan, dari penyidik akan menetapkan pasal 459, subsidiar 458 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk rilis tersebut. Selanjutnya kedua pelaku sudah dinyatakan sebagai tersangka dan saat ini ditahan di Mapolres Bulukumba selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Mungkin itu dapat kami sampaikan untuk rilis tersebut. Kemudian untuk alat bukti yang ditemukan, kami berhasil mengamankan parang yang digunakan untuk membunuh, baik di leher maupun di perut, dan juga pakaian digunakan oleh para korban, karena pakaian ini digunakan untuk mengelap tangan, kemudian dicuci di laut, dijemur. Kecuali yang satu atas nama SS, dia tidak sempat berganti pakaian, karena setelah polisi turun ke TKP, ditanya beberapa saksi dan diamankan. Termasuk dari 4 orang saksi ini, ada 2 yang kami curigai sebagai pelaku, sehingga akhirnya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dan termasuk di dalamnya walaupun nilainya kurang, namun pengakuan tersangka sudah ada, walaupun tidak mempengaruhi proses penyidikan karena kami sudah memiliki alat-alat bukti yang lain dan juga pembuktian secara scientific criminal investigation. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau hubungan kedua pelaku antara pelaku ini enggak? Jadi untuk 2 pelaku ini yang atas nama ML sebagai tetangga daripada korban dan pernah dulu sakit hati, jadi hanya sebatas hubungan tetangga, dan yang bersangkutan juga pernah sama-sama mencari rumput laut. Kemudian untuk satu tersangka lagi atas nama SS, yang bersangkutan hubungannya sebagai anak kandung langsung dari korban. Silakan bila ada pertanyaan yang lain. Saya rasa cukup ya. Selengka.id